Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar memotong pola pada brokat ya. Ini salah satu contoh brokat. Untuk beberapa orang ada yang memotong pola ke brokat itu disamaratakan dengan memotong seperti baju biasa ya. Mungkin karena dia memotong secukupnya bahan ya, agar pas dengan model bajunya. Tetapi sebenarnya untuk brokat itu poin utama adalah pada motifnya. Jadi walaupun bajunya sederhana, kalau kita bisa menonjolkan motif dari brokat tersebut, maka bajunya juga akan terlihat bagus ya. Jadi kalian harus perhatikan jatuh motifnya pada baju yang akan kita buat. Jadi untuk pembuatan consumption-nya juga berbeda, tidak bisa seperti ini. Biasanya pembuatan consumption itu adalah untuk produksi massal ya. Nah, untuk brokat itu rata-rata kebanyakan cuma membuat untuk satu baju. Jadi tidak perlu membuat consumption, tapi langsung diletakkan ke brokatnya. Jadi kalau ingin membuat consumption juga gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin produksi massal dengan menggunakan brokat, yang terbaik adalah membuatnya langsung ke brokatnya sendiri. Ya, karena setiap brokat kan motifnya beda-beda. Yang pertama harus diperhatikan pada brokat adalah bagian pinggir ya. Bagian pinggir itu disebut ankle ya. Ini kebetulan dia modelnya lurus saja. Biasanya kan ada yang bergelombang seperti ini ya, biasanya untuk yang baju-baju kebaya. Nah, kalian harus perhatikan apakah ankle yang sisi sebelah sini sama dengan yang sebelah sini, karena ada brokat yang ankle-nya berbeda, di sisi yang sebelah sini sama sini berbeda ankle-nya. Yang kedua adalah motifnya ya. Motif yang dari arah sini apakah sama dengan motif yang di arah sini, karena ada yang berbeda. Jadi ada yang motifnya dia ankle-nya kanan kiri udah sama, tetapi motifnya dia satu arah, jadi dia arahnya ke sana semua ya. Yang pas ke sini beda. Untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan dengan kertas ya, agar lebih jelas ya. Kalau ini kan dia brokatnya terlalu lebar, jadi sulit untuk dijelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan gambaran brokat melalui kertas ini ya. Ini anggap aja bahan brokat. Nah, hal yang pertama harus kita perhatikan pada brokat adalah bagian pinggirnya ya. Bagian pinggir disebut ankle. Jadi bentuknya macam-macam, ada yang bergelombang, ada yang lurus biasa, ada juga yang bentuknya runcing-runcing. Diperhatikan apakah ankle sebelah sini sama sebelah sini sama, karena terkadang antara sini dan sini beda ya. Kadang bentuknya sama, tapi ternyata motif di sini, motif brokatnya sama brokat di sini beda. Ya, kalau misalnya sisi sini dan sisi sini beda, perhatikan peletakan polanya. Misalnya seperti ini ya. Ini kita meletakkan badan belakang di sini. Berarti bawah ankle-nya di sini. Jika ankle dan motif di sini sama dengan di sini, kita bisa saja meletakkan badan depannya di sisi sebelah sini. Di sini dan di sini. Dua ya kan. Jadi bagian bawahnya akan sama. Dan tangannya bisa kalian letakkan di sini dan di sini. Karena bagian ankle bawah dan motifnya sama. Tapi kalau misalnya ankle-nya sama,
tapi motifnya beda. Kalau motifnya tidak terlalu mencolok mungkin nggak masalah ya, tapi kalau mencolok itu akan terlihat jelek ya kalau badan punya iniannya beda. Jadi kalau misalnya walaupun engkolnya sama tapi motifnya beda, berarti peletakan badan sebaiknya satu baris agar motif di sini sama motif bawahnya. Jadi di sini dan di sini ya. Nah, tangan nggak muat di sini. Juga kalaupun diletakkan, misalnya ini muat ya. Kalau letakkan satu di sini, satu di sini, nanti kanan kiri punya motif yang beda di bawahnya. Nah, kalau gimana biar sama, biar cukup. Nah, ini kita akalin peletakannya ya. Misalnya ini badan belakang di sini, kita letakkan dahulu di sini tangan. Dan ini baru badan. Nah, diselipkan di sini. Selanjutnya bisa kita letakkan lagi di sini. Nah, ini baru badan. Sini paham ya? Jadi kalau langsung badan ke sini biasanya sini nggak muat. Ini biasanya yang standar ukuran 2,5 meter ya. Kalau kalian lebih panjang biasanya sih nggak masalah, tapi rata-rata kalau yang satu panel kan 2,5 meter. Sampai sini paham ya? Sekarang misalnya ini motif di sini, motif engkolnya sama di sini, tapi di sini motifnya beda. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan yang tadi ya, kalau motifnya beda. Karena banyak juga model brokat biasanya yang lebarnya besar ya, itu yang disebutnya tilo brokat. Dia di sini motifnya banyak. Nah, di sini motifnya dikit kecil. Nah, biasanya yang motif kecil ini untuk tangan. Berarti ya peletakannya sama kayak tadi. Sini dan ini badan. Tangan ada di sini. Kalau misalnya berjejer nggak muat, ya diakalin seperti ini ya. Paham ya? Terus yang model ketiga. Model ketiga ada yang motifnya model engkolnya beda dengan sebelah sini. Nah, kalau model seperti ini ya udah pasti badan semuanya harus satu deret ya. Kalau kalian yang satu di sini, yang sini kan nanti bagian bawahnya tidak sama. Berarti yang kecil ini bisa kalian jadikan untuk tentangan. Jadi kalian paham bahwa untuk memotong brokat, hal pertama harus diperhatikan adalah bentuk engkolnya. Jadi jangan langsung potong ya. Setelah itu perhatikan motifnya. Motifnya arahnya bagusnya kemana. Juga letakkan dulu kurang lebih semua polanya, apakah cukup atau tidak. Jangan sampai kalian potong ternyata bahannya nggak cukup, atau kalian salah meletakkan pola. Seharusnya cukup, tapi kalau posisi kalian naruhnya salah bisa juga kurang ya, terutama kalau ini bahannya milik orang lain kan harus lebih hati-hati. Jadi sampai sini pahamnya mengenai tata letak pola pada brokat. Nah, jadi setelah kalian menonton penjelasan cara peletakan pola yang baik pada brokat, jadi kalian tahu ya bagaimana seharusnya meletakkan brokat sesuai dengan motif yang ada pada brokatnya sendiri. Di sini saya tidak akan perlihatkan cara memotong brokat ini ya, karena caranya kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai rudder ya.
Untuk merader ini sulit untuk dilakukan dengan kertas karbon ya. Sedangkan untuk kapur sebaiknya dihindari. Kalau kapur itu kayak warna biru, merah, itu hindarin ya, karena beresiko dia tidak bisa hilang walaupun sudah dicuci. Untuk yang sudah mahir mungkin tidak memerlukan lagi panduan rader ya. Tapi bagi pemula akan berbeda ya, mereka pasti akan bingung untuk panduan menjahitnya. Jadi tetap perlu memerlukan rader. Nah, untuk brokat rader di sini kita menggunakan benang ya. Nih, kita akan merader dengan benang. Sebelumnya kalian pertegas dulu kayak kupnat ya, kupnat sini juga. Ini adalah batas puring ya, ini juga saya pertegas, beri warna yang berbeda dengan warna brokatnya ya, biar dia kelihatan nanti. Dan kita akan gunakan benang juga yang warnanya kontras dengan brokatnya agar terlihat. Kalau ini benangnya abu-abu brokatnya ini abu-abu, kita menggunakan warna benang abu-abu atau putih ataupun hitam, itu akan sulit terlihat. Di sini saya menggunakan benang warna merah. Di sini kita seperti menjelujur ya. Jadi kalian tinggal menjelujur pada pinggiran pola ya. Ini ya, ini adalah menjadi garis rader ya. Mungkin ini kalian menganggap wah terlalu lama ngerjainnya ya. Kalau untuk pemula mungkin ini adalah cara yang terbaik ya, selama kalian belum benar-benar mahir. Jadi kalian tetap punya panduan untuk menjahitnya agar tidak melenceng dari pola aslinya. Seperti ini ya. Terlihat tidak? Perlihatkan warna benang merahnya ya. Jadi kita keliling ya. Dan sini saya akan beri tanda ya. Jadi ini pas batas ini ya batas untuk tempat puring, juga batas pinggang ini akan beri tanda. Jadi beri tandanya cuma jahitnya diarahkan ke sana ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya tandanya. Semoga terlihat ya. Nah, ini udah selesai dijelujur kelilingnya. Sekarang kita akan memberi rader pada kupnat. Ini penting untuk memberi warna yang warnanya kontras dengan brokatnya ya. Nggak cuma bagian sini tapi juga di sisi sebelahnya, jadi di sisi baliknya seperti ini ya. Jadi di bagian pola yang sebelah sini. Nah, ini
Kalian bisa lihat ya, ini udah saya beri warna, jadi kelihatan ya. Nah, kita akan merader berdasarkan yang sebelah sini, yang apa, sisi yang dalam ya. Kalau dari sini kan tidak mungkin, susah. Nah, kita akan meradernya dari bagian sini. Oleh karena itu kupnatnya dirader sisi, kedua sisi ya, di sisi sebelah sini dan sebelah sini. Dan ini kupnat sampingnya juga ya. Ini buat panduan kita merader. Ini udah semuanya. Ini juga kupnatnya udah dirader ya. Ini kita lihat hasilnya. Raderannya terlihat kan, ini bagian tangan, dan ini kupnat depan, kupnat samping, dan ini kupnat depannya. Ini pinggirannya kelihatan ya. Jadi proses merader dengan benang sudah selesai ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk potongan yang bagian lipatan. Nah, ini kan badan depan. Yang badan belakangnya saya berupa lipatan. Untuk yang lipatan, di sini kalian harus perhatikan ya. Perhatikan motifnya. Jadi usahakan bagian tengah, bagian lipatannya itu adalah di bagian yang antara sisi sebelah kiri dan kanannya itu motifnya seimbang. Jadi jangan sampai kalian asal meletakkan pola hanya satu sisi saja yang motifnya banyak, terus sisi sebelahnya motifnya sedikit. Jadi kira-kira mana yang tepat untuk bagian tengah ya. Nah, di sini cara potong brokat saya ini adalah dia per lembar ya. Saya lebih suka per lembar agar saya bisa meletakkan sesuai dengan motif yang bagus ya. Memang cara praktis adalah dengan cara dilipat seperti potong kain biasa, dilipat langsung dapat 2 lembar. Nah, yang sekarang saya ajarkan hanya yang per lembar. Jadi untuk peletakannya kita letakkan untuk lipatannya kita letakkan dahulu di sini, misalnya ini udah tepat. Nah, baru kalian gunting sampai batas sini saja ya. Baru dirader dengan benang. Kalau semuanya udah dirada dengan benang, jadi bagian sini nggak digunting ya, karena ini lipatan, baru polanya kita balik seperti ini. Tapi kalau kalian ingin cara praktis dengan cara dilipat, jadi bagian depan, kanan kiri langsung dapat, bagian lipatan juga langsung pada lipatan. Itu bisa saja ya. Tapi cara meradernya juga berbeda. Nanti saya akan ajarkan cara merader untuk yang bahannya double. Ini saya akan potong dulu yang bagian belakang yang pada posisi lipatannya. Nah, ini udah saya potong ya. Jadi baru potong separuh ya, baru sampai bagian pertengahan sini. Selanjutnya kalian rader dahulu. Bagian tengah juga dirader ya. Ini adalah buat patokan tengahnya. Dirader semua termasuk kupnat. Nah, jangan lupa kupnatnya. Nah, baru kita balik.
Baru kita balik polanya, dan ini diletakkan di radaran tengah ya, kita samakan. Mungkin kalian menganggap ini terlalu ribet ya caranya dibandingkan dengan memotong dengan cara dilipat. Tapi yang saya ajarkan ini adalah cara potong standar butik ya. Untuk desainer-desainer terkenal, mereka juga melakukan cara seperti ini ya, termasuk merader dengan benang. Itu untuk mengurangi resiko kerusakan pada bahan. Apalagi bahan yang mereka pakai kan biasanya per meter itu bisa jutaan ya. Jadi mereka biasanya akan melakukan cara potong seperti ini ya. Nah, setelah dipentul, kalian bisa lanjutkan potong. Nah, sebelah sini ya jangan dipotong ya, karena ini kan lipatan. Dipotong dan dirader. Selanjutnya bisa kita rader ya. Untuk potong tangan juga caranya sama ya, biasa saja. Potong tangan saya juga biasanya 4 lembar ya untuk brokat. Sekarang kita akan belajar cara merader benang untuk yang double bahannya ya. Jika kalian memotong dengan cara bahannya dilipat 2. Sekarang kita akan belajar membuat raderan yang bahannya double ya. Ini ada 2 lembar ya, dan ini kita anggap garis rader seperti ini ya. Mundur, maju lagi. Nah, pas narik ini disisakan. Jadi ini tidak sampai tarik pas ya, ini disisakan seperti ini. Kita mundur setengahnya. Nah, disisakan lagi ya. Ini ya, selalu disisakan. Jika kalian ingin pakai double benang juga boleh ya. Kurang lebih seperti ini ya, jadi selalu disisakan. Selanjutnya ini kan udah kejahit, ini kita tarik gini ya. Kemudian kita gunting pas pertengahannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah garis rader yang menggunakan benang. Jadi langsung double kanan kiri. Jadi kalau kalian lebih suka motongnya langsung dilipat, kalian bisa merader dengan cara seperti ini ya. Biar benang yang nggak mudah lepas, ini guntingan ini bisa kalian gosok dahulu, yang digosok biar dia tidak gampang copot. Oke, sampai sini paham ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.